Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini kita tidak akan lama lagi akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Dan itu tidak sampai sebulan, kurang lebih setengah bulan lagi. Dan di bulan ini, bulan Dzulqa'dah ini termasuk Asyhurul Hurum. Jadi Asyhurul Hurum ini kan dalam setahun itu ada 4: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, kita lagi di bulan Dzulqa'dah, ini termasuk Asyhurul Hurum. Nah, dari 4 Asyhurul Hurum ini, bulan Dzulhijjah ini yang bisa dikatakan lebih sibuk, lebih banyak yang harus dilakukan. Apa saja? Nah, yang pertama jelas ibadah haji, itu bulan Dzulhijjah. Lalu yang kedua ibadah kurban atau al-udhiyah. Yang ketiga adalah puasa. Nah, salah satunya adalah puasa hari Arafah 9 Dzulhijjah. Itu di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita rumuskan, bulan Dzulhijjah itu 1 Asyhurul Hurum, dan di bulan Dzulhijjah ini macam-macam. Ada ibadah haji, ibadah kurban, lawan puasa hari Arafah. Nah, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini juga Asyhurul Hajj. Cuma tambahannya sebutin bulan Syawal. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini Asyhurul Hajj, bulan haji. Apa maksudnya bulan haji? Maksudnya adalah selama Syawal sampai Dzulhijjah itu bulan-bulan melaksanakan haji, walaupun puncaknya kaina wukuf di Arafah 9 Dzulhijjah. Itu. Haji ini kan ada 3 cara: ifrad, qiran, lawan tamattu caranya. Nah, ada salah satu caranya itu yang datang sana langsung lah, tapi termasuk bulan haji, masih bulan Syawal. Baik umrah dulu, tuntung umrah. Kalau berlapas berihram, karena nyar bahasa pulang berihram haji. Nah, itu kawan kayak itu mulai bulan Syawal. Bilanya nang besungsung datang. Biasanya ini yang tipe-tipe kloter pertama. Nah, itu. Maka bulan Dzulhijjah ini penting karena momen-momennya. Nah, kalau di bulan Ramadan ada ngarannya 10 hari yang terakhir, atau tepatnya 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan, itu disuruh meningkatkan kualitas ibadah di bulan Dzulhijjah juga ada. Ini kayak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam." Jadi tidak ada di antara hari-hari itu yang al-amalu salihu ahabbu. Tidak ada hari-hari di mana beramal saleh itu fiha ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, hari-hari itu, yakni ayyamul ashr, yaitu hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi misalnya dalam setahun ada 10 hari terbaik, nah itu salah satunya ya bulan Dzulhijjah nih, awal Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Lalu kan orang-orang bertanya oleh Nabi, qalu ya Rasulullah,
walau jihad fisabilillah, walaupun itu jihad fisabilillah, iya aja Nabi masih banyakkan yang itu, banyak pahala yang awal berhijrah tadi. Illa rajul kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali yang kau mengalahkan pahala 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah seorang laki-laki yang keluar binafsihi, dirinya sendiri, maksudnya jihad fisabilillah, tulak seorang, wa malihi, duitnya seorang, falam yarji min dzalika bi syai', dan tidak kembali, maksudnya mati syahid. Karena kan tipe orang berangkat jihad fisabilillah ini ada beberapa macam. Yang pertama tipe maksimal, tipe paling komplit, tulak pakai duit seorang. Nah, itu tipe yang paling mantap. Yang kedua, nyetulak tapi dibiayai oleh donatur. Donatur. Fisik kuat, kesempatan ada, duit kerja dibiayai ulang. Nah, di Praptabo itu ada beberapa sahabat yang siap tulak, siap fisabilillah, duit kerja. Donatur ada, cuma ada cukup mengcover berataan, ada cukup menanggung berataan. Akhirnya ada beberapa yang kada obat menangisannya, uzur kada obat. Lalu yang ketiga adalah orang yang mengirim duitnya aja, mungkin garing, ada uzur, bantuin jalan, kada tulak, ada namanya. Nah, kecuali itu jar Nabi yang kau mengalahkan 10 hari salah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kalau kita perhatikan di bulan Dzulhijjah ini, ibadahnya itu sangat berkaitan dengan yang namanya finansial. Ada haji, ada kurban, itu berhubungan dengan finansial. Nah, maka kalau haji ini kan jelas tataannya itu, apalagi di kita harus mendaftar, ada yang antrian. Nah, ya apa ngaranya nih? Pas saja Nabi mewajibkan seumur hidup sekali karena situasinya kayak itu. Nah, beranjak ke yang kedua yaitu tentang al-hudhiyah, kurban. Ini qala al-musannif faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Nah, yang kedua adalah al-udhiyah. Jadi kurban ini dalam bahasa fikihnya adalah al-udhiyah, yaitu kurban. Ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kalau di bulan Ramadan kita menyedekahkan harta, menyumbang, itu paling afdol adalah salah satunya lah iftar, membukakan orang puasa. Kita ada duitnya 3 juta, lagi bulan puasa, nah itu dianjurkannya itu membukakan orang puasa, pahalanya yang banyak, momennya itu. Tapi kalau memasuki bulan Dzulhijjah ini, menyumbangkan harta ini yang banyak pahalanya ya untuk kurban udhiyah, momennya. Maka efisien atau pos penempatannya itu mempengaruhi kualitas ibadah juga. Nah, karena ini hubungannya lawan duit. Ini ada perbedaan nih, lawan membukaan puasa tadi. Membukaan puasa itu memang diperintahkan, tapi kadang kayak kurban diperintahkannya. Nah, al-udhiyah ini kan hukumnya sunnah muakkadah, liman qadar ala dzalik. Disunahkan untuk yang mampu. Disunahkan untuk yang mampu. Jadi bilanya ada duit, kadang mengeluarkan ini, nah makruh kayak menyelisihi anjuran Nabi. Tetapi yang perlu dipahami, kurban ini walaupun sunnah muakkadah, cuma tipenya adalah sunnatun alal kifayah, sunnah kifayah.
Jadi kalau kita rentak mendengar ada fardu kifayah, ada juga sunnah kifayah. Nah, sunnah kifayah kurban ini kayak apa kira maksudnya? Maksudnya kayak ini. Apabila dalam satu rumah satu orang sudah berkurban, sudah melaksanakan ujian dalam serumahan mana? Ada seekor sudah kuliah, itu sudah mengcover, sudah menggugurkan kesunahan serumahan. Jadi misalnya ada orang itu tiap tahun kawa berkurban, tapi duitnya geus seekor aja, itu sudah cukup gasan khitab sunnah kifayahnya tadi. Bilanya duitnya kada ada bang, kayak apa? Berarti kada sunnah. Itu. Nah, lalu kurban ini kayak apa gerak? Nah, definisinya kan udhiyah ini adalah ma yudbahu minan na'ami fi yaumil 'id wa ayyamit tasyrik. Binatang yang disembelih sesuatu yang disembelih dari binatang ternak. Jadi yang ada kurban ini yang disembelih itu adalah binatang ternak. Selain binatang ternak tidak disebut kurban. Nah, an-na'am kalau di dalam Quran itu kan al-an'am. Kalau di dalam fikih an-na'am ini al-an'am nih itu cuma 3 binatang. Unta, sapi dan sejenisnya itu berarti hadangan atau kerbau. Lalu yang ketiga kambing dan sejenisnya, kambing, domba, biri-biri itu sejenis. Nah, dalam fikih 3 binatang ini aja. Mayudbahu minan. Jadi misalnya ada orang menyembelih kuda, kurban lah itu, tidak disebut kurban dalam definisi fikih. Atau orang menyembelih ayam, kurban lah ini, tidak disebut kurban. Tapi, nah ada tapinya, berpahala lah, jelas berpahala. Karena secara umum memberi makan orang lain itu adalah anjuran Rasulullah. It'amut ta'am, memberi makan orang lain itu salah satu ajaran Islam, salah satu yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, cuma kalau rumus kurban itu ada kriteria tersendiri. Apa kriterianya? Ya tadi binatang ternak. Jadi misalnya pas hari-hari kurban, ya kan harinya tuh dari 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, ada 4 hari. Kalau di 4 hari itu menyembelih juga, tapi kada binatang ternak yang dimaksud, ayam misalnya disembelih, dapat pahala. Tapi ini bisa disebut kurban lah. Ya secara definisi belum masuk. Walaupun ada riwayat sahabat yang bilangnya kurbannya menyembelih ayam, mungkin duitnya kan cukup. Iya. Berkurban non muslim. Bila pertanyaannya boleh atau kagak, ada non muslim datang tadi yang berkurban lawan ayam, ini duitnya cukup ke semua ayam aja, lalu ayam disembelih, dagingnya bagaimana ke tetangga. Dalam hukum kurban ini belum cukup syarat. Tapi yang membagi ayam ke tetangga tadi dapat pahala lah. Iya, dapat pahala. Itu. Jadi misalnya ulun mau kurban ayam boleh lah. Kamu pertanyaannya boleh atau tidak? Ya boleh. Ulun menyembelih ayam ini termasuk ibadah kurban lah. Kada. Nah, itu. Dan harinya 10, 11, 12, 13. Harinya harus itulah. Misalnya lagi ini, orangnya ini sudah berniat anak berkurban, tapi menghadangi duitnya cair. Cuma nggak tahu cairnya apabila sudah siap dia berniat, sudah hitung-hitung. Ini cukup nih berkurban nih seekor kambing, cukup nih hitung. Sekalinya masuk awal Zulhijjah belum cair duitnya,
tanggal 3 barak dah, tanggal 7 belum cair. Soalnya tanggal 10 hari raya Idul Adha belum cair juga. 10, 11, 12, 13 belum cair. Soalnya cairnya tanggal 15. Duitnya nih cair tanggal 15. Nah, karena memang sudah terniat menukar terniat kada benar ada bang. Kada benar ada. Ini dasar niat anak berkorban bener ya. Pas dapat duit jadi bener anak berkorban. Lain najarnya anak berkorban biasa aja. Namun benar tuh kalian memang ini anak berkorban bener ya tapi terniat dah. Cuma cairnya duitnya tanggal 15 Zulhijjah. Artinya kemampuan untuk berkorban ini sudah lewat. Karena kan waktunya harus di bulan Zulhijjah. Sunnah muakkad udhiyah ini ditujukan kepada orang yang memiliki kemampuan. Apabila mampunya ya pas di momen Zulhijjah, awal Zulhijjah tadi sampai sebelum berakhir hari tasyrik. Nah itu orangnya ini tanggal 15 Zulhijjah hanya ada duit, akhirnya tetap menukar kambing. Apakah kambing yang ditukar dan disembelih tadi masuk dalam kriteria hukum udhiyah? Jelas kada, karena harinya sudah lewat. Binatangnya bujur, harinya sudah lewat. Lalu kayak apa nih? Nah, bilanya bertanya kayak apa? Ya untuk disebut kurban, lain kurban karena harinya sudah lewat. Secara hari lah. Tapi secara pahala bisa jadinya sudah dapat pahala niat, pahala berbagi. Apalagi misalnya ada yang menganggap ini adalah qadha, ini dasar anak berkorban hanya diminta duit dia qadha. Nah, yang jelas selama orang itu menyembelih binatang dibagikan ke orang, ada momen kurban ataupun kada dapat pahala. Tapi yaitu tadi jelas pahalanya yang berbeda. Itu kita hari ini menyembelih kambing dibagikan ke orang dapat pahala. Tapi ketika pas hari raya Idul Adha dan hari tasyrik menyembelih kurban ada pahala tersendiri, yaitu pahala al-udhiyah. Nah itu ibadah itu namanya itu. Jadi ketika ada momen tertentu, ibadah tertentu, ada momen tertentu. Kenapa? Nah, salah satunya adalah karena itu bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jadi misalnya ibadah ini lebih afdal daripada ibadah yang ini? Salah satunya penyebabnya adalah itu yang digawi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menggawi misalnya kayak ini, sembahyang qobliyah atau ba'diyah. Sembahyang qobliyah atau ba'diyah ini kan hukumnya sunnah. Ada yang muakkad, ada yang muakkad. Misalnya qobliyah subuh itu sunnahnya muakkad. Yang paling afdol jadi amun sembahyang di musola, di masjid kah, di rumah lah, itu sama-sama berpahala. Tapi yang mana yang amun di ranking yang pahalanya terbanyak? Soalnya pahalanya terbanyak sembahyang sunnah ini bila di rumah. Kenapa jadi di rumah? Karena Nabi memadahi kayak itu. Nah itu. Cuma ini jangan dipaling. Amunnya bujur di rumah, afdol di rumah. Kalau di masjid kada afdol. Oh kada begawi. Di rumah koler, di masjid terlambat. Nah ada begawi-gawi. Ini kan bilanya di ranking bagus, pahalanya terbanyak mana. Bilanya apa ngarannya digawi atau wada, ya jelas harus digawi dimanapun. Kadang-kadang di rumah kan. Namun begawi di rumah aja kena asa apa ngarannya nih. Kalau pindah kadingin atau apa-apa di masjid aja kada ada masalah. Cuma kalau yang berdasarkan hadis Nabi itu enggak afdal. Nah sama kayak udhiyah ini kan.
Gitu. Itulah kenapa jadi ketika kita melihat bulan Dzulhijjah yang afdal mana, ya ini. Jadi misalnya ada orang di sini 3 juta, di momen Dzulhijjah itu paling afdal terpakai untuk udhiyah. Nah, wadalla ala dzalika ayatun minha fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu wanhar, dan menyembelihlah. Karena momen kurban ini atau udhiyah ini adalah bulan Dzulhijjah, lalu ada pertanyaan, akikah bang kayak apa aja? Akikah bang kayak apa? Udhiyah ini ibadahnya, waktunya terbatas hanya 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Sedangkan akikah memang pada hari ke-7, 14, 21 dan seterusnya yang afdol kayak itu. Tetapi beda paling utama adalah udhiyah ini terbatas, akikah ini sepanjang tahun. Jadi misalnya ada duit nih lah, duit, kebetulan duitnya ada waktu Dzulhijjah, maka bisa jadi itu kawan dipadahkan yang afdol duit itu dipakai gasan udhiyah. Akikah bang kayaknya bulan itu yang afdol, bukan ada boleh. Misalnya ada orang bang jadi akikah, kan kadang ada yang kayak ini kan berkorban 7 nih, 5 kurban, 6 berdua nih gasan akikah. Bolehlah akikah pakai sapi, memanfaatkan 2 tadi, boleh aja, sah aja lah, sah aja. Cuma kan bedanya lawan kurban, kalaunya kurban itu yang ini dibagikan, afdolnya dibagikan dagingnya mentah, kalau akikah dibagikan masak. Nah, seikung sapi, 5 kurban, 2 akikah, boleh lah nang kayak itu, ya boleh aja itu, tidak masalah. Tapi misalnya afdol bang yang kayak apa? Nah, karena di momennya Dzulhijjah, maka yang afdol adalah kurban, karena akikah tadi waktunya lebih panjang. Nah, jadi kita kejar bagusnya. Amun pertanyaan bagusnya nih tergantung situasi dan kondisi. Itu ada orang yang rasa ada tenang, belum akikah nih, anak belum akikah rasa ada tenang tuh, rasa tergadai ini jar kayak hadisnya. Itu lain pulang. Cuma yang jelas antara hari dan kemampuan itu akan mempengaruhi ibadahnya tuh yang afdal, yang bagus kayak apa. Ya. Soal kurban gitu. Ya. Kurban kan panitia kurban ada. Ya kan? Kalau begitu, tetapi kurban